manusia, ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang kau kasihi, kami datang membawa pengakuan kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, teman beribadah. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita datang ke tempat ini, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, artinya kita sudah siap
menerima lawatan Tuhan, menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Ya, datang kepadanya karena kasih setia Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, dan kita lebih dalam menyembah, datang di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bawa hati kita dan hidup kita, berikan yang terbaik untuk Dia pagi hari ini. Kita senangkan Dia melalui pujian dan penyembahan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu dengan senang hati kami. Kami rindu datang memuji dan menyembah Engkau. Yes. Thank you Lord. Yeah.
kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena belas kasihan-Mu, dan semua karena perkenanan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami layak, kami dilayakkan untuk kami boleh masuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, siap mengurapi setiap kehidupan kami, memberikan roh sukacita untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap bersukacita dengan Tuhan pagi hari ini. Kami siap menyenangkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin bersama-sama. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Dari tempat ini saya melihat wajah-wajah yang diberkati dan penuh sukacita. Amin. Ada yang tidak bersukacita pagi hari ini? Tidak ada. Semuanya bersukacita. Coba kasih senyum dulu dong sebelah kanan kirinya supaya tidak tegang begitu ya. Iya, senyum dulu. Iya, supaya tidak tegang ya, supaya tidak tegang. Pagi hari ini kita mau menyenangkan Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita. Kita yakin dan percaya ketika kita menaikkan pujian kita dengan sepenuh hati, Tuhan disenangkan. Amin. Siap bernyanyi bagi Tuhan? Amin. Menari bagi Tuhan. Amin. Yo, kita akan puji Dia pagi hari dengan penuh sukacita.
terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian dan pengagungan kita. Amin. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah berserah kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Tidak hanya mendapatkan berkat, tidak hanya mendapatkan mujizat, tetapi kita memiliki sang pemberi berkat itu. Kita memiliki sang pembuat mujizat itu dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita takutkan, Bapak Ibu Saudara? Datang kepadanya pagi hari ini dengan hati yang berserah. Hebatnya tantanganku,
Semangat sekali lagi dengan penuh iman kita yang membawa yang yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang bukan sejati. Kami sudah melihat di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah alam semesta, di dalam sejarah hidup kami pribadi, bagaimana Engkau berkarya. Engkau melakukan hal-hal yang mustahil, Engkau mengerjakan hal-hal yang tidak kami bayangkan, yang belum pernah kami bayangkan. Dan di masa depan, karena Engkau tidak berubah, Engkau tidak pernah berubah untuk selama-lamanya, Engkau juga akan mengerjakan perkara-perkara yang sama untuk kemuliaan-Mu sendiri. Untuk itu kami bersorak-sorai dan bertepuk tangan bagi-Mu, Engkau yang dimuliakan di atas segala sesuatunya. Terima kasih untuk pagi hari ini di mana Engkau menghimpun kami, Engkau memanggil kami dari berbagai tempat di mana kami ada. Dan di satu tempat ini kami menyembah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Engkau yang menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya firman-Mu, sabda-Mu yang adalah roh dan kebenaran itu yang boleh kami dengar. Dan Roh Kudus turunlah atas kami, meliputi kami dengan hadirat Tuhan, dan membuat telinga kami mendengar, mata kami tercelik untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini biarlah firman-Mu meresap ke dalam hati kami semuanya, mengubahkan kami, menjadikan kami sebagaimana yang Engkau rancangkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Kami mau duduk bersimpuh di kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang menguatkan, membahagiakan, menghibur, menegur, dan mengarahkan kami kepada destiny yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata amin. Terima kasih untuk penyambutannya Pak Pendeta. Saya bersyukur diundang ke tempat ini untuk berbicara. Saya disebut tamu di dalam secara fisik, betul tamu, tapi di dalam roh kita keluarga ya Bapak Ibu. Karena kita sama-sama anak Tuhan, berarti kita ini keluarga. Itu harus disadari juga ya. Dan walaupun saya tetangga, jadi kami tinggal di perumahan Sunrise, di situ di dekat pantai.
Dan tempat ini mungkin hampir setiap hari kami lewat ya di sini ya. Tapi saya baru tahu tadi dari Pak Pendeta bahwa di sini ada gereja JKI Rehoboth Blessed Community. Itu udah 1,5 tahun di sini, saya baru tahu tadi dari Bapak. Jadi memang gereja itu seharusnya demikian, menggarami tapi nggak kelihatan ya. Mungkin begitu ya. Dan kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita karena Dia yang berjanji, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir, kata Tuhan. Dan itu janji, entah kita rasa atau tidak, Dia hadir. Tetapi dari tadi saya merasakan keberhadiran Tuhan itu. Rasa keberhadiran beda ya dengan keyakinan kita. Tidak selalu merasakan keberhadiran Tuhan, tapi dari tadi saya merasakan itu, rasa kesucian di mana Tuhan ada di sini. Dan saya mengamati hal itu terjadi biasanya kalau ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Ada jemaat Tuhan yang tulus dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di situ rasa keberhadiran itu muncul. Ya, jadi ada sekalian ada di sini, saya tahu Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Nama saya Stefanus Kanadi, tadi sudah diperkenalkan, dan saya ketua program studi pasca sarjana di STT Sangkakala yang di Kopeng itu sudah 8 tahun, sehingga saya kalau ngajar seperti khotbah seperti ngajar katanya. Jadi minta maaf hari ini gaya saya berkhotbah seperti mengajar Anda. Saya anggap Anda mahasiswa pasca sarjana saya. Dan saya yakin, saya sudah berdoa Tuhan akan memberikan kecerdasan yang lebih. Tuhan memberikan kejeniusan di akal budi Anda sekalian, sehingga yang ini gampang, biarpun akademis gampang ya Bapak Ibu ya, gampang dimengerti. Kita akan berbicara mengenai pengabulan doa. Tim musiknya boleh beristirahat. Ya, kalau mau, biasa di situ. Stay di situ, teman. Biasa stay di situ. Puji Tuhan menemani saya. Baik, judul yang diberikan kepada saya adalah pengabulan doa. Tentu sudah didoakan dengan sangat cermat oleh gembala Bapak Ibu. Jadi karena saya anggap mahasiswa pasca sarjana, nggak keberatan? Amin. Oke. Jadi saya ngajarin sekalian khotbah, saya ngajarin teknik khotbahnya ya. Dapurnya saya buka. Jadi di dalam ilmu tafsir kita belajar ada langkah-langkah untuk mempelajari firman Tuhan. Dan yang paling gampang disingkat dengan tokma. Tokma itu 5 huruf. Oke, huruf pertama T, kedua O, ketiga K, keempat M, kelima A, ya. T itu teks. Jadi nomor 1, khotbah harus berasal dari teks firman Tuhan, bukan dari kesaksian, bukan dari kutipan orang. Hebat apapun orang itu manusia biasa, tapi teks firman Tuhan berasal dari Tuhan, ya. Dan ketika teman-teman yang belajar hermeneutika atau ilmu tafsir itu belajar, ketika kita bicara teks, yang kita bicarakan adalah teks perjanjian lama dalam bahasa Ibrani atau teks perjanjian baru dalam bahasa Yunani, karena itu bahasa aslinya, ya. Yang lain adalah terjemahan. Tapi kita juga memperhatikan terjemahan-terjemahan. Dan yang penting kita juga memeriksa batasan dari teks itu, ya. Kita tidak hanya mempelajari satu ayat saja, walaupun yang ini nanti adalah ayat yang utama, tapi kita harus pelajari ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, perikopnya, mungkin pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, seluruh kitab, dan bahkan kita mencoba menyoroti dari seluruh Alkitab. Nah, itu cara yang betul. Kedua adalah huruf O. O itu observasi. Ya. Saya kadang-kadang suruh mahasiswa saya buat seperti keker, apa itu? Teropong ya. Observasi gitu ya. Kita mengamati apa yang ada di dalam teks itu. Gitu. Kosakata yang dipakai, pengkalimatannya, ya,
struktur kalimatnya, ini kata benda, kata kerja, apa segala macam, semua detail-detailnya kita amati. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Satu iota, itu huruf hidup, satu huruf hidup yang paling kecil pun, dan satu titik, atau sebetulnya satu goresan pena, itu tidak akan berlalu sampai langit dan bumi berlalu. Kalau begitu kita harus dengan cermat memperhatikan kata demi kata. Nah, itu yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah K. K itu konteks. Konteks bisa konteks dari secara kesusastraan, artinya dari tulisan firman Tuhan itu. Fokus ya Bapak Ibu, fokus ya. Biasanya kita bilang konteks sejarah. Jadi teks itu tidak ditulis di ruang kosong ya, tapi ada ruang sejarah, dan sejarah sudah berubah. Kemarin saya share kepada keluarga sebuah video tentang kota Yogyakarta dari tahun kira-kira tahun 50-an begitu ya. Oh, jauh sekali berbeda ya. Yang masih muda-muda nggak tahu yang namanya tram. Kita nggak tahu. Itu kereta di dalam kota ya, bukan yang dari antar kota gitu. Dan itu sekarang udah nggak ada, itu paling di museum adanya. Masih ada tram di situ. Lalu lalu lintas jarang sekali mobil. Kalau ada kendaraan paling-paling sepeda dan beca. Udah beca aja kita udah langka ya ngelihatnya beca. Semarang saya udah lama sekali nggak lihat beca. Dan masih ada mbok-mbok jualan pakai bakul yang digendong atau malahan di atas kepala gini gitu ya. Sekarang itu landscape-nya udah berubah sama sekali dalam 70 tahun. Nah, kita berbicara mengenai teks yang ditulis pada abad pertama Masehi. Sudah kelewat hampir 20 abad ya. Peristiwanya sudah kelewat hampir 20 abad juga. Begitu. Tapi dan juga di budaya dan kondisi sosial yang sangat berbeda dari kita sekarang. Jadi kita perlu memperhatikan konteks sejarah, konteks sosial budaya, perekonomian di zaman itu beda dengan di zaman sekarang, keadaan politik sama sekali berbeda. Nah, itu konteks semua kita perhatikan untuk memahaminya. Kemudian baru M. M kita menarik makna dari teks-teks yang sudah kita cermati tadi. Dan yang terakhir adalah A, aplikasi. Dari Tokma terakhir aplikasi. Firman harus diaplikasikan ke dalam hidup kita ya. Kita pulang bahwa firman ini tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi itu penting sekali. Baik, segera kita ke dalam firman Tuhan. Kita membacanya bersama-sama. Maaf, huruf-hurufnya lebih kecil daripada teks Alkitab, tapi saya harap masih bisa membaca. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Saya mundur lagi ke ayat sebelumnya. Itu yang diberi warna merah itu bukan rekaan saya atau pikiran saya sendiri ya. Dalam bahasa Yunani-nya ada fitur atau ada cara mengkalimatkan yang sedemikian rupa sehingga kita tahu mana yang harus digarisbawahi, mana yang menjadi fokus dari kalimat. Yaitu apa? Asal tidak bimbang. Itu kunci. Tetapi percaya, betul-betul percaya, maka akan terjadi baginya, akan terjadi baginya. Itu juga yang digarisbawahi di dalam kalimat ini ya. Jadi ini firman betul-betul mengajak kita untuk percaya, tidak bimbang, supaya iman kita tidak goyah sedikit pun. Itu akan terjadi baginya. Dan ayat ini diberitakan oleh Tuhan Yesus 20 abad yang lalu ya, 2 milenia yang lalu. Dan di dalam sejarah kita akan melihat bahwa apa yang dikatakannya kepada murid-muridnya nyata terjadi ya. Jadi tadi saya sebut konteks sejarah, konteks sosial budaya. Jadi harus fokus ya Bapak Ibu ya.
Tapi yang di teks ini kelihatannya yang paling penting adalah konteks geografis, konteks dari di mana peristiwa itu terjadi. Ya, kita melihat apa yang terjadi, termasuk kontur tanah di Israel pada waktu Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Saya harap saudara tidak menjadi, ini apa sih? Gitu ya. Pelan-pelan kita ikuti, tolong kita ikuti. Jadi kita akan mempelajari rute perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ya. Kemudian gunung yang dapat dipindahkan murid-muridnya itu gunung yang mana? Itu karena spesifik, Pak, dikatakan gunung ini, gitu ya. Di dalam bahasa Yunani ada yang namanya definite article. Bahasa Inggris definite article itu satu kata, the, ya. Atau bisa juga this atau that. Kita terjemahkan ini atau itu. The, susah terjemahnya ya. Nah, yang itu atau si ini itu bisa masih ya. Nah, gunung yang dapat dipindahkan murid-muridnya dan laut yang menjadi tujuan pemindahan gunung itu. Nah, ini biasanya kita nggak pikir. Saya juga baru, jadi bersyukur sekali pada saya belajar teks ini baru terpukau. Itu gunungnya jelas yang mana, lautnya yang mana, Pak. Dan apa yang terjadi kemudian juga jelas gitu loh di dalam kenyataannya. Jadi kita harus baca balik ke pasal 11 ayat 1, kita baca tadi ayat 23 dan 24. Baru kita tahu di mana ini Yesus nih, perjalanannya kemana nih. Dikatakan apa? Boleh baca bersama-sama supaya kita nggak kantuk. Ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dan seterusnya. Ya. Jadi ini lokasinya jelas dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, dan kota-kota itu masih ada sampai sekarang. Yang terletak di Bukit Zaitun. Ada itu Bukit Zaitun. Bapak pernah ke Israel ya? Belum? Oh, nanti sebentar lagi ya, Pak. Jemaatnya di bawah juga. Pak Kris, puji Tuhan yang sudah mungkin bisa ingat gitu. Terus setelah beberapa peristiwa terjadi, baru nanti ke ayat 23-24 ya. Ayat 19 sampai 20 dikatakan, kita baca 23. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu peristiwa ini. Yesus mengutuk pohon ara, ya. Lalu besoknya ketika mereka lewat, pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya, kelihatan gitu ya oleh mereka. Jadi mujizat yang terjadi dalam satu malam. Besoknya sudah jadi kering itu pohon ara. Ini mujizat terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum beliau akan disalibkan, ya. Terus baca lagi 2-3. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, ini ayat 22 ya. Katakan apa? Yesus mengatakan percayalah kepada Allah. Nanti di ayat 23 dia berkata jangan bimbang tapi percaya. Di ayat 24 dikatakan lagi, kalau kamu percaya bahwa yang kamu minta sudah terjadi, akan terjadi bagimu. 3 kali Tuhan mengatakan percayalah kepada Allah. Percaya yang tertuju kepada Allah, bukan kepada manusia, ya, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Nanti tentang peristiwa ini kita lihat pentingnya. Jadi itu perjalanannya. Kalau bisa lihat petanya, nanti PPT-nya mau diminta macam apa boleh, Pak. Jadi itu berjalan. Tuhan Yesus berjalan, ya, jalan kaki, ya. Tahu saya jalan kaki sih, nggak naik keledai gitu. Dari daerah Kapernaum di utara sampai ke daerah sekitar Yerusalem, Betania, Betfage di selatan. Nah, ini bentuknya Israel hampir seperti kayak Pulau Jawa dibalikin gitu ya. Jadi di atas itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Di atas itu Provinsi Galilea, di tengah Provinsi Samaria, dan di selatan ini mestinya Provinsi Yudea, tapi hurufnya kemana saya nggak tahu. Jadi Galilea, Samaria, terus Yudea. Di Yudea itulah ada Yerusalem. Jadi saya bandingkan dengan Jakarta gitu ya. Ini ibu kotanya ya, Yerusalem. Terus kira-kira 7-8 km dari Yerusalem ada Betani.
kemudian ada juga Betfage, kira-kira jaraknya sama seperti itu. Dan ini semua ada di Bukit Zaitun. Ya. Jadi Yesus berjalan, ini kira-kira perjalanannya mungkin 2 hari baru sampai di situ. Nah, ini adalah desa Betania beberapa tahun yang lalu. Kalau bisa kelihatan di sini ada gedung-gedung bertingkat, jadi tentu saja ini modern. Tapi selebihnya masih seperti padang gurun gitu, gersang ya, ada tanaman-tanaman liar beberapa banyak. Nah, ini terletak di Bukit Zaitun. Nah, ini Bukit Zaitunnya itu saya juga kurang jelas, tapi kemungkinan ini. Dan itu daerah perbukitan yang banyak sekali gunungnya. Jadi kalau dikatakan memindahkan gunung yang ini, yang mana gunungnya? Bagaimana kita tahu sekarang bahwa itu gunungnya? Begitu ya. Karena kalau dikasih nama pun pasti udah berubah begitu. Nah, ini adalah Bukit Zaitun. Ini mungkin foto 70 tahun yang lalu, saya kurang tahu, masih sepi kayak gini. Beda sekali yang sekarang. Ini adalah gereja segala bangsa disebutnya ya. Jadi di situ ada plakat-plakat di dinding itu dari batu pualam gitu. Itu berukirkan doa Bapa kami dalam 100 bahasa. Dan menyenangkan sekali buat saya bisa lihat doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak, dan dalam bahasa Jawa. Ada itu 3 sampai 3 bahasa di sini. Satu negara, mestinya satu negara satu aja ya. Tapi kok yang kita kok ada 3 bahasa gitu, kok istimewa banget gitu. Mungkin disumbang ke Indonesia ya. Nah, itu di sini, di dalam sini. Nah, ini Bukit Zaitunnya ya. Jadi gunung apa yang dilihat itu? Coba, ini saya balik lagi ke ayat ini karena saya ingin memperlihatkan kembali kepada Anda bahwa di sini dikatakan siapapun yang berkata kepada gunung ini. Berarti Tuhan Yesus melihat gunung yang dimaksud, murid-murid juga melihat. Dan ketika melewati tempat yang kelihatan gunung itu, Tuhan Yesus bilang gunung ini akan tercampak. Sebetulnya ini juga ke dalam laut itu. Karena ada artikelnya di situ ya. Ke dalam laut itu, bukan laut yang sembarangan. Nah, nanti kita lihat lautnya yang mana. Jadi, menurut saya dan hasil penelitian juga, gunung yang paling kelihatan dari rute perjalanan Yesus dan muridnya adalah gunung yang disebut Herodium. Jadi ini memang bukit secara alam, tapi juga di atasnya ada struktur buatan manusia. Siapa yang membuat Herodium? Herodes. Jadi namanya Herodium. Jadi ini adalah bukit, dan kita melihat bukitnya nggak biasa ya. Dibuat hampir sempurna kerucut. Mungkin zaman itu kerucut yang sempurna ya. Jadi yang kurang akan ditimbun, sedangkan yang berlebihan akan dipotong supaya dari jauh kelihatan seperti kerucut yang sempurna. Itu tingginya dibangun Herodes tahun 24 sebelum Masehi. Dihancurkan Romawi 71 Masehi. Jadi kira-kira 100 tahun aja umurnya. Puncaknya yang sekarang itu, sekarang bukan yang dulu, 758 meter di atas permukaan laut. Itu adalah puncak tertinggi di gurun Yudea. Jadi kelihatan banget ya. Sebelumnya istana dan benteng yang ada itu setinggi 30 meter. Lalu di atasnya lagi ada menara-menara penjagaan 30 meter lagi ke atas. Jadi struktur buatan manusianya itu sampai puncak itu 60 meter tinggi ya. Diameternya 63 meter. Wah, itu bangunan besar sekali. Fasilitasnya ada pemandian, teater, penginapan, dan lain-lain ya, komplit. Nah, jadi jarak Yerusalem ke Herodium itu 12 km. Dan saking tingginya dan lebih tinggi dari bukit-bukit lain, dari Yerusalem kelihatan Herodium itu. Dari Betani pasti kelihatan juga, gitu ya, Betani sekitar sini. Jadi mereka ketika Yesus bicara, dia menunjuk ke sesuatu yang mereka lihat dengan jelas, dengan nyata. Bapak Ibu bisa membayangkan? Saya berharap dengan gambar-gambar ini bisa membayangkan. Lewat jalan di sana. Dan kalau kita ke sana kita lihat. Nah, ini floor plan-nya, denahnya ya. Kok penting ya? Gak apa-apa lah, biar bisa membayangkan. Itu dia berbentuk bundar seperti ini. Dan dari sini ke sini diameternya 63 meter. Lalu ada pemandian. Pemandiannya itu kemungkinan ini air panas. Dan kita tahu air panas menyembuhkan ya. Jadi kalau mereka tuh berendam dulu di sini di air panas itu, mungkin supaya bekas-bekas lukanya melunak dan sebagainya.
Lalu mereka akan masuk ke tempat yang airnya suap-suap kuku, gitu ya. Lalu baru mereka pindah ke kolam yang ketiga, kolam air dingin. Wah, keluar segernya luar biasa. Nanti kalau nggak percaya, cobain di rumah, mandi pakai air panas, terus air hangat, pelan-pelan jadi hangat, terus kasih air dingin. Wah, setelah itu segernya bukan main. Beda dengan hanya pakai air dingin aja atau air panas aja. Beda, saudara. Cobain aja. Terus di sini ada tempat penginapan. Di sini ada ruang resepsi. Di sini ada halaman. Halamannya disebutnya portico atau colonnade, yaitu ada kolom-kolom di sini, ada tiang-tiang gitu ya. Lalu di atasnya ada penutupnya, tapi selebihnya ruang terbuka. Bisa jalan-jalan di sini. Kalau Anda ke Jalan Marina Raya, di sana ada perumahan Royal Family yang di atasnya ada patung-patung dewa-dewa Romawi itu mereka memang mendesainnya kayak Romawi, ubahnya segala macam. Lalu ada colonnade-nya juga di depan itu. Ada portico ya, ada yang ada kolom-kolom tiang-tiangnya gitu. Nah, kayak begitu di sana gitu ya. Lalu di sini kemungkinan gudang di sekitarnya. Di sini ada ruang resepsi. Ini yang membangun pasti adalah orang-orang Yahudi yang diperbudak oleh Romawi. Mereka sendiri tidak mungkin pernah berenang di sini atau jalan-jalan di sini, apalagi menikmati penginapan, apalagi diundang resepsi sama Herodes ya. Jadi itu gunung itu dibenci sama orang Yahudi. Bisa terbayang ya. Itu adalah lambang penjajahan ya di sana. Nah ini kalau ke sana sekarang yang kelihatan kayak begini Bapak Ibu, tapi ini sudah gunung yang tertinggi. Ya di atasnya udah nggak ada semuanya. Bentengnya udah nggak ada. Ya ada di bawah ini masih ada sisa-sisanya. Tapi towernya udah nggak ada semua. Ini bekas-bekas towernya itu udah nggak ada. Ya. Coba saya kasih lihat lebih dekat ya Bapak Ibu ya dari atas. Jadi ini yang tadi portikonya itu courtyard. Kemudian berarti ini tempat pemandiannya di sini. Lalu ini penginapannya. Kemudian di sini ada gudang. Ya, di sini ada tangga. Masih ada, itu masih buatan zaman dulu tangganya. Kita lihat di sini ada mobil-mobil kecil ya, kereta kecil. Dan ya itu yang terjadi di zaman dulu. Sekarang masih ada sisanya, tinggal reruntukan kosong, tidak ada yang meninggal. Bagaimana dengan lautnya? Jadi di sekitar Israel, ini yang diwarnai merah ini, itu daerah yang kemungkinan di zaman itu ini yang menjadi utama. Kita melihat ada 3 laut ya. Ini yang besar ini adalah Laut Tengah, Laut Mediterania. Kemudian di sini juga ada Danau Galilea, tapi seringkali disebut Laut Tiberias, disebut laut juga. Di selatan ada, kira-kira ada yang tahu ini laut apa? Laut Mati. Siapa yang bunuh Mas? Oh. Tahu ya. Oke. Jadi yang mana nih, laut yang mana nih? Kalau kita lihat lebih dekat, ini Yerusalem, kalau di sekitarnya Betani, Betfage. Ini adalah lembah Sungai Yordan. Ini Laut Mati, di sana ada Laut Tengah. Laut Tengah terlalu jauh ya dari darat ya, terlalu jauh gitu. Laut Galilea, wah lebih jauh lagi ke sana tuh sampai keluar layar. Jadi yang paling dekat adalah Laut Mati gitu. Jadi kemungkinan Yesus menunjuk kepada Laut Mati. Jadi kita tahu gunungnya yang mana, lautnya yang mana Bapak Ibu di dalam teks ini. Nah ini masa kita belajar konteks geografis ya. Jadi ini gambar Laut Mati dari kejauhan ya. Ini kalau dan mereka berkata kandungan kimiawi Laut Mati itu menyebabkan tidak adanya kehidupan perairan di danau seperti yang kita kenal. Nggak ada apa-apanya. Kalau ke sana nggak bisa berenang Bapak Ibu, bisanya ngapung gitu ya. Berbaring tuh ibu ngangguk-ngangguk udah ngerasain dia selalu mati bisa tiduran gitu. Kemarin terakhir waktu berangkat ke sana, waduh, warnanya bukan main itu orang-orang pada ke sana karena memang ada, saya merasakan sendiri mengalami
sebelumnya tuh gatal-gatal, ketika berendam di Laut Mati itu kandungan kimia dari garam Laut Mati itu menyembuhkan, hilang gatalnya. Itu ajaib ya. Tidak adanya kehidupan di danau inilah yang kemungkinan memunculkan saran di dalam Misna. Jadi kalau kita membaca tulisan Yahudi tradisional yang namanya Misna, itu terkenal sekali. Di sana ada saran berkenaan dengan barang-barang kekejian yang ada di tanah suci. Para rabi mengarahkan supaya barang-barang yang ada ukiran kafir, ada ukiran dewa-dewi, gitu, yang digunakan dalam ibadat kafir harus dibuang ke dalam Laut Mati. Jadi ini tempat pembuangan kekafiran. Nah, ini gambar bagian lain daripada Laut Mati. Kita bisa lihat itu di tepi pantai atau pesisirnya putih sekali ya, sampai ke bagian yang agak dalam juga. Itu menunjukkan kandungan garam yang luar biasa tingginya. Saya lupa berapa, 31% apa. Jadi Herodium yang dibangun oleh Herodes Agung adalah representasi, bukan sekedar simbol, tapi representasi dari pendudukan Romawi atas tanah perjanjian, dan merupakan lambang dari kekafiran yang merusak. Saya lihat ada beberapa yang sudah letih, bolehkan bangkit berdiri sebentar, stretching sedikit. Silahkan bangkit berdiri sebentar, stretching sedikit. Dan bilang kiri kanannya, ini akan bagus, jangan ngantuk gitu. Ini akan bagus, jangan ngantuk. Jadi seperti saya katakan tadi, orang Yahudi sendiri gak pernah menikmati Herodium itu. Jadi mereka melihat dengan rasa benci. Tenaga kita dipakai, mungkin ada yang mati ketika membangun bangunan itu. Dan saya tuh gak ngerti bagaimana, sampai sekarang saya belum cari lagi sih, bagaimana bisa bawa air ke tempat setinggi itu di padang gurun. Mungkin sebagian sih air hujan ya, tapi berapa banyak sih curah hujan di Israel itu? Kok bisa ada 3 kolam renang di situ? Kolam air panas, kolam air dingin, kolam air sedang. Dari mana tuh airnya? Itu pasti fit yang suatu hal yang luar biasa yang dikerjakan. Dan ini adalah lambang dari kekafiran yang merusak dunia. Orang Romawi memaksakan supaya orang-orang di seluruh dunia menyembah dewa-dewi mereka. Dan orang Yahudi sama sekali tidak mau. Mereka lebih baik mati daripada disuruh menyembah dewa-dewi ya. Nah, kita masih ingat bagaimana murid-murid Yesus sedang terpesona dengan pohon ara yang dikutuk dan kemudian menjadi mati dan kering layu sampai ke akar-akarnya. Itu Yesus sedang menyuruh mereka pindah fokus. Jangan cuma lihat pohon yang ini gitu. Itu mujizat kecil. Kamu lihat mujizat yang besar, yaitu gunung ini dari pohon ara kering, yang itu adalah simbol kemerosotan rohani Israel. Waktu itu ibadah di Israel luar biasa elaborate, itu apa? Sangat rumit, sangat indah begitu ya, tetapi kosong, cuma formalitas belaka. Ke Herodium yang adalah simbol hal-hal di dunia ini yang perlu dibuang. Lalu kita juga diajak oleh Tuhan Yesus, murid-murid diajak pindah fokus dari apa yang ada pada diri mereka. Mereka merasakan ini orang-orang terjajah, gak bisa apa-apa. Dan ada lebih banyak budak daripada orang merdeka. Betul, di seluruh kekaisaran Romawi jumlah budak 2 kali lipat daripada jumlah orang merdeka. Jadi mereka merasa, kami ini cuma budak, kami gak bisa apa-apa, kami orang lemah. Penjajah Romawi hebat sekali, kekaisaran paling hebat di dunia. Tentaranya paling menakutkan. Hukumannya juga sangat menakutkan. Hukuman salib itu sangat keji dan kejam. Tapi Tuhan Yesus bilang, pindah dari fokus kepada dirimu sendiri, fokus kepada hal lain yang lebih besar. Ya, itulah iman. Berdoalah untuk datangnya kerajaan Allah. Pasti bisa. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Mungkin murid-murid pikir, apa bisa kerajaan Allah turun ke bumi? Apa bisa yang dijajah oleh Romawi ini kemudian berubah menjadi berwarna kerajaan Allah? Apa bisa semua orang akan memuja Yahweh dan
memuliakan Yesus di kekaisaran yang kafir ini. Tapi ternyata bisa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, sekali lagi kita baca bersama-sama teks ini. 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Amin. Amin. Bapak Ibu nanti perhatikan kata doakan dan minta ya, akan saya bahas berikutnya. Ini adalah bagian dari memperhatikan kata demi kata. Nah, Bapak Ibu, Herodium itu telah tercampak ke laut mati sekarang ini. Ini hasil penelitian dari Rodney Starr. Dia bukan orang Kristen, dia seorang sosiolog. Jadi datanya berdasarkan data sosiologi. Kita akan lihat. Dia bilang pada tahun 40 Masehi, 1000 orang Kristen, ada 1000 orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Kita tahu data itu terlalu rendah. Tahu dari mana? Pada hari Pentakosta ada berapa yang bertobat? 3000. Seminggu setelah Pentakosta ada berapa lagi yang bertobat? 5000. Minimal ada 8000 orang Kristen. Tapi dia dapat datanya secara sosiologis. Dia bilang cuma 1000 katanya. Ya udahlah, kita ngalah aja ya. Biarin aja, dia bilang cuma ada 1000. No worry gitu. Yang lain gak kelihatan. Terus tahun 100 Masehi dia bilang ada 7500 orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Ini pasti jumlah yang terlalu kecil juga dari kenyataannya ya. Biasalah gitu, data itu disamarkan ya. Tahun 150 Masehi katanya ada 40.000 orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Jadi kita melihat di sini udah melipat ganda, di sini melipat ganda. Tapi menurut Francis Schaeffer, tahun 125 Masehi sebelum ini, sebetulnya di Kekaisaran Romawi sudah 50% yang dengar Injil. Gitu ya. Seluruh Kekaisaran Romawi sudah diinjili dan kemungkinan sudah pada Kristen. Itu kata Francis Schaeffer. Saya tidak tahu datanya dari mana. Nah, tapi kita ikutin aja yang Rodney Starr. Lalu dia bilang di tahun 300 Masehi sudah 1,2 juta orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Lalu di tahun 350 Masehi sudah 34 juta orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Itu berarti lebih dari setengah populasinya. Boleh tepuk tangan dong. Lebih dari setengah populasi. Hari ini orang Kristen di dunia hanya 30%, saudara. Gak pernah mencapai yang seperti ini lagi. Saya sedih. Saya mengikuti 100 tahun sensusnya. Menurut statistik hanya 30%, dan itu menurun dari abad yang lalu 33%. Ya, agak menyedihkan. Tetapi yang menggembirakan juga, tahun 385 Masehi berakhirlah Kekaisaran Romawi. Apa artinya? Bukan Herodium secara fisik yang penting, tetapi spirit kekafiran dari Kekaisaran Romawi telah dibenamkan di laut mati. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sudah terjadi. Kita bilang lama banget ya. Murid-murid tidak melihat itu. Kecuali kalau mereka melihat secara roh, kerajaan Allah telah datang. Satu demi satu jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan kerajaan Allah terjadi di muka bumi ini. Dimulai dengan satu orang, satu pribadi, Yesus Kristus. Kemudian 12 murid-murid. 11 ya tepatnya. Kemudian 70 murid. Kemudian 3.000, 5.000, dan semakin lama semakin berkembang di seluruh dunia. Kekaisaran Romawinya berakhir, tetapi kerajaan Tuhan berlangsung terus dan akan terus berlangsung. Di sini kita melihat bukti nyata bahwa doa mereka telah digenapi, telah dikabulkan. Pertanyaannya mungkin kadang-kadang kita pikir, ya kok banyak doa saya sebetulnya saya nggak ngelihat dikabulkan. Mungkin satu hal ini perlu kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-25. Tadi kita baca 23, 24. Kita baca 23. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan. Barangkali ini
salah satunya yang perlu dilakukan. Bukan barangkali, pasti ya. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu. Karena kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak diampuni. Dan kalau kamu tidak diampuni, bagaimana Tuhan akan mendengar doamu? Gitu. Jadi itu salah satu. Ternyata kita melihat ada kendala, ada hal-hal yang membuat doa kita tidak dijawab. Bukan tidak didengar, tapi tidak dijawab, tidak dikabulkan. Ya. Nah, saya mendapatkan kutipan yang bagus sekali dari C.S. Lewis, seorang filsuf, filantropis, dan seorang teolog yang sangat disegani. Sampai sekarang tulisan-tulisannya dibaca, buku-bukunya juga ada yang lumayan mahal. Tapi ini saya dapat di internet ya. Kata C.S. Lewis, doa tidak selalu dijawab, dalam arti dikabulkan, bukan karena doa adalah kausa yang lemah atau penyebab yang lemah, bukan, melainkan justru karena doa adalah kausa yang kuat. Kita berpikir hal-hal di dunia ini ada yang lebih kuat untuk menghasilkan sesuatu. Mungkin kita berpikir, wah, otak saya pintar, saya bisa berhasil. Wah, saya punya kedudukan yang bagus, jabatan yang tinggi, saya akan bisa membuat sesuatu berhasil. Wah, saya kaya, saya bisa membuat sesuatu berhasil. Kalau doa, ya buat orang Kristen yang lemah aja lah. No, doa adalah kausa yang kuat, saudara-saudara. Ketika doa dikabulkan, jawabannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tunjuk kiri kanannya, katakan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kamu. Amin. Jadi jawabannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itu masalahnya. Jawaban doanya rasul-rasul, murid-muridnya Tuhan, baru terjawab 300 tahun, 50 tahun kemudian. Tapi terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan egois. Kita kan, maaf ya saya bilang gitu, tapi kita manusia itu dari Adam dan Hawa memang cenderungnya egois ya. Berdoa buat diri sendiri ya, nomor satu ya. Lalu kita kepengennya terjadi kepada diri kita. Keturunan kita belum tentu kita ingat. Padahal mungkin doa kita baru terjadi di generasi-generasi selanjutnya. Seperti yang didoakan oleh para rasul baru terjadi 350 tahun kemudian. Nah, ini membuka paradigma yang baru ya. Perspektif yang baru tentang doa. Ayo kita berdoa. Terjadi atau tidak terjadi di zaman kita, no problem. Yang penting kita berdoa. Doakan Indonesia. Sebentar lagi kita merayakan yang ke-79, betul? 79 tahun kemerdekaan. Masih banyak yang harus dikerjakan. Pikir kita, aduh, setelah era ini apakah akan baik bagi kita? Mungkin ada yang mengamati perkembangan politik dan merasakan kecemasan. Apa yang akan terjadi? Ramalan-ramalannya jelek-jelek, ya, perekonomian akan lebih merosot, kejahatan akan tambah banyak. Saya nggak mau sebut lagi. Tapi kita tahu doa-doa kita berkuasa mengubah keadaan Bapak Ibu. Harus katakan amin. Harus percaya Bapak Ibu. Berubah Indonesia jadi lebih baik, bukan lebih buruk. Siapapun pemimpinnya, gak usah pusing lah. Selama Tuhan masih mau mendengar doa-doa kita. Sama seperti Kekaisaran Romawi. Tidak satu orang berpikir bahwa Kekaisaran Romawi yang begitu dahsyat bisa hancur. Tapi kenyataannya hancur juga. Karena apa? Karena doa murid-murid. Singkirkan kekafiran dari kami. Kekristenan merebak, kerajaan Allah merebak begitu rupa, merekah ke seluruh dunia, meliputi wilayah yang jauh lebih luas daripada Kekaisaran Romawi pada tahun-tahun itu. Hari ini kalau kekristenan nampaknya merosot di dunia ini, kita menjadi faktor yang bisa mengubah. Gak usah pikir terlalu jauh lah. Misalnya kita bisa pikir juga yang di dekat kita. Kita masing-masing pribadi ada andil Bapak Ibu. Jangan pikir saya seorang diri berdoa untuk kemajuan Indonesia. Apa ada dampaknya? Ada. Apalagi kalau kita berdoa bersama-sama ya. Ada saat-saat gereja ini berdoa bersama-sama, doakan Indonesia. Dan harus percaya, yakin bahwa doa kita berhasil, bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Dan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapan terjadinya? Terserah Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Itu sebabnya hanya Allah yang berdaulat yang untuk mengabulkan
ataupun menolaknya. Karena kalau jawaban doa justru menghancurkan kita. Kadang-kadang kita tidak tahu yang kita doakan itu ternyata salah, ya, dan akibatnya bisa buruk buat kita sendiri. Jadi saya sudah menyebut satu doa yang tidak dikabulkan tadi. Kalau kita tidak mengampuni yang lain, ada 6 yang saya pikir adalah doa yang tidak dikabulkan. 1, doa yang tanpa perasaan, yang hambar, yang sekedar ucapan yang tidak dipikirkan lagi ataupun tidak dihayati. Doa itu harus berdasarkan relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. It's not, bukan itu hal agamawi belaka ya, yang nggak tahu kedengarannya di mana gitu. Cuma kedengaran suaranya doang, tapi nggak ada apa-apanya di alam roh. Ya. Doa yang tanpa perasaan, hambar, sekedar ucapan, I don't think doa itu dikabulkan. Doa yang diulang-ulang, yang repetisi tanpa akhir. Secara spesifik Tuhan Yesus melarang doa seperti itu. Kamu jangan kayak orang kafir, doa diulang-ulang, gak ada gunanya. Memangnya Tuhan perlu diulang-ulang ya kan? Sekali kita ngomong didengar, masih di hati kita, masih di pikiran kita, belum diucapkan ya Tuhan udah dengar, betul? Jadi kenapa diulang-ulang gitu ya? Itu dianggap doa kafir oleh Tuhan Yesus. Ketiga, doa pancingan, sekedar transaksi, didasarkan asumsi bahwa Tuhan wajib menjawab doa kita asal kita sudah mendoakannya. Seperti mesin vending machine itu apa sih Indonesia ya? Ada, bukan mesin. Kita masukin 10 ribuan, keluar minuman botol atau minuman kaleng ya, gitu ya. Jadi kita bilang, aku sudah masukin 10 ribuan, kok nggak keluar nih? Marah kita goyang mesinnya gitu ya. Keluar 5, wah senang gitu. Terus kita bikin juga, kita sudah berdoa loh Tuhan, kau berjanji mendengar doaku, tapi mana nggak dikabulkan? Ya, jadi kita pikir ini transaksi gitu loh. Jadi itu doa semacam ini juga kemungkinan tidak dikabulkan ya. Tuhan tidak wajib mengabulkan doa kita. 4, doa yang sudah terasa sebagai kewajiban yang membosankan dan ingin kita hindari. Ini ironis sekali kalau terjadi di gereja Tuhan. Kita saking terbiasanya beribadah, akhirnya doa itu terasa sebagai kewajiban, membosankan. Pendetanya berdoa, kelamaan sedikit lihat jam. Kapan dikit? Orang dari kekinya. Gitu ya. Jadi itu berarti kita sudah merasa doa itu sekedar kewajiban yang membosankan. Dan pengen cepat-cepat pulang, sebentar lagi mau makan mie. Pendeta tamu ini lama sekali berdoa. 5, doa yang sok rohani, yang buatan, yang semu, diucapkan hanya supaya dianggap rohani oleh pendengarnya. Pakai bahasa yang indah, berbunga-bunga, senada suaranya juga, oh Tuhan, digetar-getarkan. Kalau bisa lebih nangis lebih bagus lagi. Itu doa sok rohani ya saudara-saudara. Itu cuma supaya dianggap rohani oleh yang mendengarkan doa kita. Tapi yang mendengarkan di surga nggak tahu ya. Yang lebih penting yang mendengarkan kita. Hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apa dia dengar doa-doa kita? Bagaimana kesannya? Apakah dia tersenyum? Atau dia pengen nangis mendengar doa kita? Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Juga doa yang tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu, itu dengan tegas dikatakan oleh Yakobus. Mengapa doamu tidak dikabulkan? Kamu berdoa juga, tapi tidak dikabulkan karena yang kamu doakan itu kamu minta untuk kepentinganmu sendiri, untuk hawa nafsumu sendiri. Ya itu salah ya. Berdoa, Tuhan, bahwa aku dapat istri baru. Itu kacau. Oke. Nah, Yakobus juga mengatakan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Ya, ayat ini agak sukar untuk saya pahami, tapi kira-kira begini. Jangan kamu berpikir apa yang kamu peroleh itu karena kebaikan. Kita nih lahir aja kita nggak tahu ya, kita nggak minta. Seorang tuh sering bilang, saya tidak mau merepotkan.
Padahal dari lahir sampai mati kita tuh pasti merepotkan. Ya, lahir nggak bisa lahir sendiri, nggak bisa ngurus diri sendiri. Mati juga nggak bisa ngurus diri sendiri, mesti ngerepotin orang lain, gitu ya. Tapi kita berpikir kita ini, bukan kita. Banyak orang berpikir orang-orang di planet lain itu, planet lain belum ada orang ya. Mereka berpikir, aku bisa, aku mampu, aku punya kepandaian, keahlian, keterampilan, kekayaan, fasilitas untuk mengerjakan semua ini. Padahal kata firman Tuhan, setiap pemberian yang baik. Apa itu pemberian yang baik? Nanti pelajari di kitab Pengkhotbah. Pemberian yang baik itu keluarga. Kita tidak bisa memilih ayah ibu kita. Kita tidak bisa memilih anak-anak kita. Tapi semua adalah pemberian yang baik dari Tuhan. Ayah ibuku gak baik. Kalau begitu kamu bisa memilih menjadi anak yang baik. Ya kan? Oh, anak-anakku gak baik. Tapi kamu bisa memilih menjadi orang tua yang baik. Ya, itu semua adalah pemberian yang baik. Kita harus yakini dari Tuhan. Keluarga, udara segar adalah pemberian Tuhan. Tidak seorang pun bayar ke surga untuk udara yang dihirupnya. Enak sekali bisa bernapas ya. Coba kalau di itu waktu COVID itu banyak yang napas aja susah, kudu bayar. Ya kan? Kudu beli tabung oksigen. Tapi kita bernapas tiap-tiap hari, kita lupa bersyukur bahwa ini adalah pemberian yang baik. Apalagi pemberian yang baik, enak makan, saudara. Bukan makan enak ya, enak makan. Makan cuma nasi kering, garam dan gereh, rasanya udah enak sekali. Nah itu berkat Tuhan, itu pemberian Tuhan. Kalau kamu bisa menikmati makan gitu, biarpun makanannya bukan makanan mewah, tapi enak waktu makan, itu sudah pemberian Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Ada 4, satu lagi saya lupa. Terus yang dikatakan setiap anugerah yang sempurna. Apa itu anugerah yang sempurna? Pasti kita berpikir pertama-tama anugerah keselamatan, anugerah yang sempurna. Sekarang belum sempurna Bapak Ibu keselamatan kita. Kita baru diselamatkan roh kita. Jiwa kita dalam proses pengudusan. Tubuh kita kelak kita dapat tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Amin. Itulah keselamatan yang sempurna. Apalagi yang adalah anugerah yang sempurna. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu Allah mengasihi dunia ini, maka dia mengaruniakan, sama dengan menganugerahkan putranya yang tunggal. Jadi apa itu anugerah yang sempurna? Salah satunya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus diberikan kepada kita sebagai hadiah, anugerah, kasih karunia. Kita gak minta, kita masih berdosa. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi kita. Amin. Itulah anugerah yang sempurna. Apalagi anugerah yang sempurna? Roh Kudus diberikan di hati kita, menuntun kita, membimbing kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Itulah anugerah yang sempurna. Semuanya datang dari siapa? Dari Bapa segala terang. Dikatakan kemudian padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apa yang dimaksud Yakobus? Kira-kira ketika melihat ke bulan, hari ini bulan Sabit, besok apa namanya? Bulan purnama. Perubahan itu kan bayangan, kan bulan itu cuma bayangan dari bumi ya, disinari matahari, bayangan bumi terpantul pada bulan. Ya kelihatan bulan purnama kalau nggak ditutupi bayangan, kalau ketutupan bayangan bumi sedikit jadi kelihatan bulan Sabit begitu ya. Atau bayangan apa? Kalau ini pohon misalnya pada pagi hari saya berdiri di sini, pohonnya di situ, mataharinya di sana misalnya, saya nggak tahu timur barat di mana. Misalkan di sana mataharinya, maka bayangannya di belakang saya enggak. Tapi kalau sore hari saya masih berdiri di sini, di situ pohon, maka bayangannya di sebelah sana. Tadi bayangannya ke arah sini, sore bayangannya ke arah sana, ya. Jadi bayangan itu bertukar, berubah-ubah begitu. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan berubah-ubah, cilaka kita. Hari ini dia senang sama kita, dia kasih kita udara. Besok di stop keran udaranya, cilaka gitu ya. Tapi Tuhan itu tidak berubah-ubah. Hari ini dia mengasihi kita, besok pasti mengasihi kita, dan sampai selama-lamanya dia mengasihi kita. Dia tahu kita membutuhkan air, dia tahu kita membutuhkan sinar matahari,
tiap hari selalu ada. Kita yakin besok matahari masih terbit. Betul nggak? Nggak ada yang ragu-ragu tentang hal itu. Jangan ragu-ragu tentang hal yang lainnya juga. Bapa segala terang, tidak berubah-ubah. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Bahkan lebih daripada itu. Amin Bapak Ibu. Inilah iman percaya kita, jangan sampai bimbang. Nah, ini definisi yang lain. Saya ada 30-an buku tentang doa. Dan biasanya ada definisinya, tapi beda-beda semua ya. Tiap buku beda-beda. Dan ini adalah definisi. Kenapa kita ke definisi doa? Karena itu tadi, ada dua kata. Apa yang kamu doakan dan kamu minta. Itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Doakan dan minta. Doakan lebih luas daripada minta. Doa itu tidak selalu minta. Tapi kalau minta kepada Tuhan, itu pasti doa. Bagian daripada doa. Paham ya? Doa lebih luas daripada minta. Nah, memang dua kata Yunani yang berbeda. Jadi sekarang perlu definisi doa itu apa. Kalau minta semua orang bisa. Dari bayi, kita lahir bayi kerjanya minta-minta. Minta dikasih minum, minta dibersihin, dimandiin, segala macamnya. Jadi itu nggak usah didefinisikan. Tapi doa itu apa? Kata C.S. Lewis, prayer is the mutual outpouring of one heart unto one another until both become one. Doa adalah dua orang saling mencurahkan isi hatinya kepada satu sama lain sampai kedua-duanya menjadi satu. Kalau sepasang sejoli sedapat mungkin mencurahkan isi hatinya kepada satu sama lain, hati mereka semakin hari semakin menjadi satu. Ya. Satu hari nggak tahan lagi, kita harus menikah gitu ya, untuk supaya betul-betul seperti firman Tuhan katakan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Ya. Jadi doa adalah dua hati yang saling mencurahkan isi hatinya sampai akhirnya menjadi satu. Indah ya gambarannya. Ini definisi doa yang indah sekali. Tapi yang favorit saya adalah ini. Dikatakan oleh Dr. John Hollis. Dia bilang, prayer is the intimate communication between two lovers. Doa adalah komunikasi yang intim di antara sepasang kekasih. Doa adalah komunikasi yang intim di antara sepasang kekasih. Nah, ada dua hal yang sama di dalam dua definisi tadi, yaitu di mana hati itu berrelasi satu sama lain dan berkomunikasi. Ya. Jadi doa itu adalah komunikasi dari kita kepada Tuhan. Tetapi juga teolog-teolog zaman dulu bilang teologia itu adalah kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Artinya doa. Jadi kita berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Itu baru doa. Itu adalah komunikasi, nggak bisa satu arah. Dua-duanya saling mencurahkan isi hati. Sekarang ini saya porsi saya doa dengan membaca firman, mempelajari firman lebih banyak, jauh lebih banyak mempelajari firman. Kenapa? Buat saya lebih penting kata-kata Tuhan kepada saya daripada kata-kata saya kepada Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Nah, doa adalah komunikasi yang intim, yang karib. Tapi Bapak Ibu sampai di sini bilang, oke, di rumah saya harus berbuat apa nih? Bagaimana cara doanya? Gitu. Saya nggak ngerti komunikasi yang intim itu bagaimana dibandingkan dengan komunikasi biasa-biasa, gitu ya. Coba barangkali kita bisa menggambarkan, karena doa itu berdasarkan relasi. Kita harus memikirkan relasi antara Allah dan orang percaya. Ini bagian terakhir, sabar. Relasi antara Allah dan orang percaya saya hitung. Saya pikir-pikir sendiri, ada 6 macam. Macam yang pertama adalah Allah dan umat. Itu di Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, lihatlah kemah suci Allah ada di tengah-tengah kita. Dan kata Allah, aku akan menjadi Allah bagi mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Nah itu sih agama lain juga ngerti ya, hubungannya antara umat dengan Allah. Doa itu dari umat kepada Allah. Tetapi ya itu agak biasa ya, agak casual gitu. Tapi yang kedua lebih penting, antara Bapa dan anak. Hanya orang-orang yang menerima Yesus yang menjadi anak-anak Bapa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan?
Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah karena kuasa Allah. Jadi kita ngobrol sama Tuhan seperti anak ngobrol kepada Bapa. Saya sangat menikmati ngobrol dengan putra saya. Kita bisa ngobrol tiap hari dan selalu ada topik yang bisa dibicarakan. Itu juga Bapak itu menunggu-nunggu Bapak Ibu. Yang anak-anaknya menang wae. Semua kesana kemari udah sibuk sendiri ya, nggak pernah ada waktu ngobrol dengan Bapak. Sedih dia. Ya, saya juga akan sedih kalau anak saya berhenti ngomong dengan saya ya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang enggak. Jadi kita nggak berhenti maksudnya. Jadi kita berbicara kepada Allah seperti seolah-olah anak kepada Bapak. Pasti semua punya ayah, tapi ada yang bilang, aduh ayah saya sudah meninggal lama, saya masih kecil nggak kenal dia. Gimana dong gitu? Saya tidak bisa membayangkan Allah sebagai Bapak. Ya, oke. Ada bentuk relasi yang lain, majikan dan hamba. Nah itu Paulus maupun Petrus menyebut dirinya sebagai bond servant. Saya bilang tadi ada 2 kali lebih banyak budak daripada orang merdeka. Nah, tapi begini peraturannya di Yahudi. Kalau sudah 6 tahun, budak itu harus dilepaskan. Gak boleh dia jadi budak seumur hidup. Tapi relasi antara budak dengan majikan itu bisa begitu akrab, begitu intim, sehingga si hamba ini pikir, di sini aku hidup berkecukupan, aku dapat istri, punya anak juga di sini. Kalau aku keluar, belum tentu keadaannya lebih baik. Dan majikanku sayang sama aku juga sayang sama dia. Dan kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kalau itu terjadi, budak itu bilang, bos, aku nggak mau keluar dari sini, biarpun aku boleh. Toh di sini aku juga merdeka, aku dianggap sebagai keluarga. Boleh nggak aku tetap di sini seumur hidup? Boleh, kata bosnya. Tapi untuk itu kamu harus diberi tanda bahwa kamu adalah hambaku seumur hidup. Maka orang ini akan dibawa ke pintu si budak itu, lalu telinganya ditempelkan di tiang pintu, lalu sebuah paku akan dipukulkan menembus cuping telinganya ke tiang pintu itu. Jadi nanti ada lubang di telinga yang persis dengan lubang yang di tiang. Itu tandanya sudah berhenti khotbah. Sebentar lagi ya. Tapi tentu saja pakunya dicabut lagi ya Bapak Ibu. Terus nanti dia kalau pergi ke pasar atau kemana-mana, orang akan lihat, ada lubang. Seringkali dikasih anting gitu. Seringkali ada tag nama majikannya, orang tahu oh ini budak seumur hidup. Menjadi budak bukan lagi karena terpaksa, tapi karena cinta kepada Tuhan. Paulus Petrus berkata, kami ini budak Tuhan karena cinta. Karena majikan kami cinta kepada kami, dan kami juga cinta kepada majikan kami. Itu barangkali kita bisa membayangkan seperti itu. Boleh. Itu Alkitabiah, ya. Terus gambaran lainnya adalah kakak dan adik. Nah ini saya agak suka membayangkan bahwa saya adiknya Tuhan Yesus. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Baru mungkin 2-3 tahun yang lalu, saya di suatu tempat, di situ kami berdoa, dan ini menjadi sesuatu yang baru yang muncul di pikiran saya. Kenapa saya tidak bergaul dengan Tuhan Yesus seperti adik dengan kakak? Susah buat saya. Kenapa? Karena saya di keluarga besar itu paling besar, paling tua gitu di keluarga besar kami. Ada satu kakak yang jauh lebih tua, tapi dia di luar negeri lama, jadi kami nggak ada relasi gitu ya. Jadi saya tuh tidak merasa punya kakak, selalu merasa menjadi kakak buat yang lain. Nah jadi agak susah saya. Tapi bisa pelan-pelan saya panggil Koko Yesus, ngobrol yuk gitu ya. Itu pelan-pelan belajar ya. Nah mungkin bagi Anda punya kakak yang baik, Anda bisa bergaul dengan Yesus seperti bicara dengan kakaknya sendiri. Amin. Ada yang punya kakak yang baik, angkat tangan. Ada ya, ada, wah puji Tuhan.
Yang terakhir, bukan terakhir, kedua terakhir, sahabat. Sahabat itu hampir semua orang punya. Sekali lagi, boleh angkat tangan yang punya sahabat. Ada yang ragu-ragu, sahabatku yang mana ya? Kalau yang nggak punya sahabat boleh angkat tangan. Yang nggak pernah punya sahabat, ada nggak? Ada. Saya tanya begini di suatu tempat yang hadir 300 lansia. Saya tanya, ada yang nggak punya sahabat? Satu ibu angkat tangan. Aduh, sedih banget. Betulan bu nggak punya sahabat? Nggak punya. Ya semoga yang di sekitarmu itu jadi sahabatmu ya. Gitu. Mulai sekarang ya, gitu. Jadi sahabat, ayo kata Tuhan Yesus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Kenapa seorang hamba tidak tahu isi hati Tuhannya? Tapi seorang sahabat tahu. Kita berbagi rasa, berbagi isi hati dengan sahabat. Bicaralah dengan dia sebagai sahabat. Itulah doa, Bapak Ibu. Jadi nggak pusing-pusing di mana aja Anda sambil duduk di mobil nyetir sendirian ya, ngobrol sama sahabat. Saya sering begitu kalau pergi jauh-jauh, nggak sama istri, nggak sama anak. Sebelah saya bangku penumpangnya kosong. Tuhan Yesus, kau duduk sini ya, kita ngobrol sepanjang jalan. Gitu ya, sahabatnya. Terus 6, ini relasi yang paling indah, mempelai. Di Efesus 5 ayat 32 kata Paulus, rahasia ini besar. Ketika dia bicara tentang suami istri, rahasia ini besar, tapi yang aku maksud adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Bapak Ibu, kita ini dianggap mempelai perempuan, dan Tuhan Yesus adalah mempelai prianya. Wahyu 19 ayat 7, ayat 21 ayat 9, 22 ayat 17 menggambarkan jemaat Tuhan sebagai mempelai Kristus. Itu relasi yang sedalam-dalamnya, di mana dikatakan mereka bukan lagi dua tapi satu. Di doanya kepada Bapa di Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata, Tuhan, supaya mereka menjadi satu dengan kita, sama seperti aku dan engkau satu adanya, sama seperti Bapa dan Putra satu adanya. 3 pribadi itu Roh Kudus juga satu adanya. Kita dengan Tuhan juga bisa memiliki keeratan hubungan, keintiman yang begitu rupa, seolah-olah kita satu dengan Tuhan. Pesan terakhir hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita bangkit berdiri dan berdoa. Bolehkah saya minta kekasih saya, Ibu Grace Eva Femi, untuk berdoa, doa penutup firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, sebagai anak-anak-Mu, sejak kami memberi hati kami kepadamu dan menjadi percaya, kemudian kami menjadi orang Kristen dan mencari tempat ibadah, mencari gereja untuk beribadah. Pokok doa terus diajarkan kepada kami. Kami juga sudah melakukan berdoa dan berdoa dan berdoa. Tetapi setelah sekian banyak kali kami berdoa, kami ada pertanyaan-pertanyaan sekitar doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Pagi ini jelaskan, diuraikan, diajarkan lagi kepada kami hal doa itu. Bagaimana bisa dikabulkan? Mengapa doa kami banyak tidak dikabulkan? Sesungguhnya mungkin juga dikabulkan, tapi tidak seperti yang kami harapkan. Ajari kami terus Tuhan. Pagi ini kami paham lebih baik lagi tentang doa itu. Biarlah ini semakin mendorong kami untuk tetap berdoa. Biarkan semua yang diuraikan, diajarkan kepada kami pagi ini makin membuat kami semakin bersemangat, semakin terdorong untuk berdoa yang tidak sekedar ada di ruang doa kami,
yang dibatasi dengan tempat dan waktu, tetapi dimanapun dan apapun yang kami lakukan, kami tetap bisa berkomunikasi sebagai doa kami kepadamu ya Tuhan. Biar kami tetap terus berdoa, tidak pernah berhenti berdoa untuk kami pribadi, untuk keluarga kami, untuk tempat di mana kami bekerja, untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini. Tuhan, buatlah kami orang-orang yang berdiri berdoa untuk semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kerinduan kami adalah melalui doa kami Tuhan dengarkan, dan kehendak Tuhan terjadi atas bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami dibaharui bagaimana kami berdoa dengan benar kepadamu. Berkati gereja ini Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Mereka semua hidup di dalam doa kepadamu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.